Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, ketemu lagi dengan Ustadzah Ria. Sekarang saatnya kita literasi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah bersama ya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Ustadzah akan menceritakan fabel anak yang berjudul Si Badak, Si Cacing, dan Si Kodok. Sebelum itu, perkenalkan dulu ya. Ini adalah teman-teman yang ada dalam cerita Ustadzah kali ini. Yang pertama ada si Bidi. Si Bidi adalah seekor badak. Berikutnya ini adalah Cica. Cica ini adalah seekor cacing. Yang ini si Kodok. Kodok ini adalah seekor kodok. Dan ini namanya Cip-Cip, si burung gelatik. Berikutnya ada Pak Beye. Pak Beye ini seekor berang-berang ya. Dan yang terakhir ini adalah si Gogo. Gogo ini adalah hewan gajah. Di sebuah rawa-rawa, tinggallah seekor badak bernama Bidi bersama dua orang temannya, yaitu si Cica, seekor cacing, dan si Kodok adalah seekor kodok. Rawa-rawa tersebut sekarang telah mengering karena sekarang sudah masuk musim kemarau. Lompatan si Kodok tidak selincah biasanya karena di rawa-rawa tersebut sama sekali tidak ada air. Si Cica berusaha menggali tanah sekuat mungkin, tapi dia kesulitan karena tanahnya sudah mengering. Yang paling tersiksa adalah si Bidi. Kenapa? Karena si Bidi membutuhkan air untuk merendam tubuhnya agar suhu tubuhnya tidak naik. Meskipun mengalami kekeringan, mereka bertiga tidak ada yang mengeluh sama sekali karena mereka saling memahami kesulitan satu sama lain. Sebagai pemimpin rawa-rawa, si Bidi merasa gelisah. Dia memikirkan bagaimana nasib teman-temannya. Lalu dia menyusuri pinggir hutan untuk mencari sumber mata air baru tanpa sepengetahuan teman-temannya. Datanglah si Cip-Cip burung gelatik. Cip, cip, cip. Di mana Bidi? Sekarang jadwalku untuk memakan kutunya, tanya si Cip-Cip kepada Kodok dan Cica. Widih, aku tidak tahu sejak pagi subuh si Bidi sudah tidak ada di rawa-rawa, jawab si Kodok kepada si Cip-Cip. Hah, dari subuh? Kira-kira kemana ya? Tanya si Cip-Cip. Entahlah, kalau diperhatikan si Bidi itu belakangan ini terlihat gelisah. Mungkin karena air rawanya mulai menyusut dan habis, jawab si Cica. Widih, wah, jangan-jangan Bidi akan meninggalkan kita semua.
ucap si Kodo. Tidak mungkin, Bidi itu pemimpin yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin meninggalkan kita semua, jawab si Cica. Bidi, kamu di mana sih? Semua warga rawa-rawa sibuk mencari Bidi. Malam pun tiba, si Bidi sampai di rawa-rawa kembali. Kemudian teman-temannya menghampiri si Bidi. Lalu seluruh temannya menanyakan dari mana saja si Bidi seharian ini. Maaf teman-teman, aku telah membuat kalian khawatir. Seharian ini aku berkeliling hutan untuk mencari rawa baru yang ada airnya, jawab si Bidi kepada teman-temannya. Wibik, tapi kamu tidak akan meninggalkan kami semua ke rawa baru kan, Bidi? Tanya si Kodo. Tidak kok, aku justru mencari rawa baru untuk kita semua. Tapi rasanya tidak ada rawa baru yang senyaman tempat kita tinggal saat ini, jawab si Bidi. Cip, wah betul itu. Kami kira kamu akan meninggalkan kami semua. Ya ampun, ya tidak mungkinlah seperti itu. Aku itu rindu melihat si Kodo melompat ke girangan di air. Aku juga kasihan melihat si Cica kepayahan menggali tanah karena airnya habis. Wah, kamu baik sekali, Bidi, memikirkan kami semua. Tapi kamu juga kesusahan kan? Kulitmu membutuhkan air juga kan? Tanya si Cica. Bidi hanya tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi gendutnya. Kemarau kali ini parah banget kawan-kawan. Harusnya pertengahan bulan ini air hujan sudah turun, kata si Gugu, seekor gajah yang tiba-tiba muncul dari semak-semak. Bagaimana kalau kita isi rawa-rawa ini dengan air? Tadi saat aku jalan-jalan, aku melihat ada aliran sungai di kaki bukit. Ya, meskipun aliran sungainya tidak sederas biasanya, usul Bidi secara spontan. Wah, bagus sekali idenya. Tapi bagaimana caranya membawa air ke sini? Ujar Cica sambil memikirkan betapa jauh jaraknya sungai dengan rawa-rawa. Hei, Gugu, belalaimu kan panjang. Bagaimana kalau menggunakan belalaimu saja untuk mengangkut air ke sini? Celetuk si Kodo. Cip, waduh, kalau hanya si Gogo yang bawa air, kapan penuhnya rawa-rawa ini? Ujar si Cip. Ya enggak dong, kita harus gotong royong mengambil airnya. Ujar si Cica. Tapi badanku kecil, mana kuat aku membawa air banyak-banyak. Ujar si Kodo. bagaimana kalau kita ke rumah Pak BY aja? Itu loh si berang-berang pembuat kayu. Dia kan suka menyimpan perkakas bekas. Siapa tahu dia punya ember, panci, atau apapun yang bisa untuk menyimpan air. Saran si Bidi dan teman-temannya pun menyetujuinya. Keesokan harinya mereka semua pergi ke rumah Pak BY. Di rumah Pak BY mereka dikasih panci bekas dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Mereka pun berbondong-bondong pergi ke sungai bawah bukit. Perlahan tapi pasti, Cip, Kodo, dan Cica mengisi
panci dan ember dengan dedaunan. Dan si Gogo menyedot air sebanyak-banyaknya hingga akhirnya ember yang ada di punggung Gogo dan Bidi penuh. Mereka kembali ke rawa untuk menuangnya ke dalam rawa. Dan begitu seterusnya mereka bolak-balik hingga air di rawa itu penuh. Setelah seharian penuh mereka mengambil air dari kaki bukit menuju rawa-rawa, akhirnya mereka bisa bersantai di rawa-rawa. Si Kodo melompat ke girangan di air dan si Cica senang karena dia mudah untuk menggali tanah. Si Bidi juga sangat senang karena dia bisa berendam di air sehingga kulitnya menjadi dingin dan tidak panas. Si Cip-Cip pun senang karena dia bisa memakan kutu Bidi dengan mudah dan tidak gelisah. Sedangkan si Gogo dia bisa minum air dengan sepuasnya. Demikian cerita si Bidi dan teman-temannya. Semoga cerita dari Ustadzah ini dapat bermanfaat ya. Kira-kira pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Ayo diskusikan dengan kedua orang tua kalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.